bajak laut biasa. Biasa ya. Mana ada bajak laut ada grade-nya cuy. Bajak laut biasa. Premium sama ori. Halo semua, gua Doni. Gua Aldi. Selamat datang di Nostalgia. Kali ini kita akan membahas tentang bajak laut. Lo tahu nggak bajak laut? Yang gua tahu sih yang kayak di film-film ya. Sama, gue juga tahu yang di film-film itu ya kan. Cuman gue udah ngeriset nih Don, beberapa nama tentang bajak laut yang ternyata mereka lebih sadis daripada yang di film. Oh, justru lebih sadis ya? Iya. Wow. Nah, sekarang kita akan bahas 7 kisah bajak laut di dunia. Yuk, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah Stenka Razin. Stenka Razin merupakan seorang pemberontak dan juga bajak laut sadis yang berjaya pada pertengahan tahun 1600-an. Tidak hanya dikenal sebagai bajak laut aja nih. Ternyata Stenka Razin juga dikenal sebagai pahlawan Rusia sampai saat ini. Karena dikatakan bahwa bajak laut Stenka terkenal sangat kuat Don dan tidak mudah untuk dikalahkan. Razin beserta 1.000 awak kapalnya pergi ke sungai Volga dan menangkap beberapa kapal dagang milik lawan dan juga membebaskan beberapa tahanan politik asal Rusia. Berkat aksi itulah dirinya dikenal sebagai pahlawan Rusia hingga akhir kejayaan Razin berakhir saat dia dikhianati oleh anak buahnya sendiri. Yang kedua adalah Bartholomew Roberts. Dengan rekor membunuh sebanyak 400 orang, membuat Bartholomew Roberts menjadi salah satu bajak laut yang paling sadis dan terkenal yang pernah ada. Sebelum menjadi seorang bajak laut, Roberts hanyalah seorang budak kapal biasa. Kemudian dirinya ditangkap ketika kapal yang ia tumpangi dibajak oleh bajak laut. Tapi Ral, karena si Robert itu sangat ahli dalam navigasi, jadi dia itu nggak ditahan sama bajak laut yang nangkap dia. Oke. Peringkat si Robert itu dalam bajak laut meroket dengan pesat ketika kapten bajak laut itu tewas dalam pertempuran. Kekejaman Robert dan kru kapalnya terlihat ketika dirinya menahan sekitar 80 orang Afrika, kemudian membakarnya hidup-hidup dalam kapal. Parah banget ya. Dibakar hidup-hidup cuy. Maksudnya kayaknya buat ngilangin jejak deh. Atau mungkin dia sadis itu sadis. Yang ketiga adalah Jean Lafitte. Dia merupakan bajak laut berdarah Amerika Perancis yang menguasai sebuah pulau di Louisiana. Di pulau yang menjadi markas besar itulah, dirinya beserta anak buahnya menangkap dan merampok dengan kejam semua barang-barang berharga. Dan semua itu diselundupkan ke New Orleans. Segala aksi sadisnya Don, ini membuat gubernur Louisiana itu geram. Akhirnya sang gubernur itu memberikan imbalan bagi siapapun yang bisa menangkap Jean Lafitte dengan hadiah $300. $300? $300. Nah, tapi Ral, lu jangan salah dulu. Si Lafitte itu balik menyebarkan sayembara yang berisikan siapa saja yang berhasil menangkap gubernur Louisiana itu, dia balik ngasih duit sebesar $1.000. Gila, masa sih? $1.000. Lu tadi katanya berapa? $300 $300. kan? Dia kasih 1.000. Oh my god! Wow! Yang keempat, Henry Avery. Sebagai bajak laut, Henry Avery ini Don, itu pernah dihargai seharga $78 juta untuk menangkap dia. Wow, angka yang cukup fantastis ya. Waktu itu udah fantastis banget. Dibandingkan sama yang tadi dari 300 Iya. ke $1.000. Iya. Dan sekarang ini dia 78 juta. Jauh banget, Wow. $78 juta. Dan di kalangan bajak laut dia disebut sebagai Long Ben atau King of Pirates. Jadi Ral, awalnya itu dia itu dari anggota Britain Royal Army. Perlahan tapi pasti, posisi Avery di bajak laut Charles II semakin meningkat dan akhirnya berhasil menjadi kapten kapal, Ral. Sebagai bajak laut yang terkenal kejam, Don, dirinya ternyata juga dikenal sebagai ahli pertempuran yang jenius. Mungkin karena dulunya dia pernah berada di Britain Royal Army, ya kan? Makanya setelah jadi bajak laut, diterapkannya ilmu itu. Sehingga
dia menjadi salah satu yang ditakutin juga. Avery memiliki segudang strategi serangan mendadak atau blitz attack. Yang kelima adalah Chen Posai. Posai merupakan anak dari seorang nelayan yang mengalami nasib sial ketika dirinya ditangkap dan dijadikan budak oleh suatu kelompok bajak laut yang sangat kejam. Di karirnya sebagai salah satu bajak laut yang sadis, Posai itu ternyata memiliki kru bajak laut dengan jumlah yang fantastis, Ral. Tahu nggak jumlahnya berapa? Berapa dong? 50.000 orang. Wah gila, itu gimana dia megang komandonya ya? Fantastis bukan? Fantastis. Posai beserta krunya menebar kekejaman di perairan Guangdong dan berhasil mengumpulkan banyak harta karun berharga. Kekejaman yang dilakukan oleh Posai akhirnya sampai ke telinga pemerintah Cina. Dirinya kemudian ditangkap dan mulai dipekerjakan oleh pemerintah Cina sebagai pemburu bajak laut. Yang keenam, kita akan bahas Anna Bonny. Nah, Don, dari tadi kan kita udah ngebahas masalah bajak laut itu kan pasti mayoritas pria, ya kan? Nah, kali ini kita punya satu bahasan bajak laut yang ternyata dia adalah seorang wanita. Wow. Iya. Lain ya, beda. Lain. Dan dia punya keberanian yang tinggi berarti ya kan? Nah, kisahnya menjadi bajak laut ini ceritakan pada saat dia bersama suaminya, James Bonny, yang hanya seorang pelaut biasa. Nah, karena James Bonny ini tidak memiliki keberanian untuk menjadi seorang bajak laut, maka Anna Bonny ini akhirnya meninggalkan suaminya dan bergabung dengan kru bajak laut yang dipimpin oleh Calico Jack Rackham. Jadi Don, pada saat si Anna Bonny ini bergabung dengan krunya Calico Jack Rackham, dia tuh menyamar sebagai pria dan melakukan semua tugas berat layaknya seorang pria. Nah, hal itu tidak membuat dia lemah, tapi justru makin membuat dia menjadi bajak laut yang kuat. Sayangnya, si Anna Bonny ini sering melakukan pertumpahan darah yang tidak perlu di atas kapal, sehingga dia itu ditangkap oleh kru bajak laut Rackham dan dia dihukum mati, Don. Tetapi sampai sekarang belum ada yang benar-benar tahu bahwa dia benar-benar mati. Yang ketujuh adalah Edward Teach, atau yang lebih dikenal dengan Blackbeard. Walaupun dari tadi kita udah ngomongin bajak laut yang sadis, ternyata yang terakhir ini adalah yang paling sadis. Dan dia itu tidak mengenal rasa takut di dunia. Wah. Pada puncak karirnya sebagai bajak laut, Blackbeard mampu mengumpulkan kru sampai sebanyak 300 orang dan memegang komando 4 kapal sekaligus. Dalam pertempuran, Blackbeard menggunakan 2 buah pedang, beberapa pisau, dan juga pistol. Dirinya diketahui secara sadis dan kejam membajak sebanyak 40 kapal pedagang di Karibian, di mana semua tahanannya ia bunuh tanpa belas kasihan. Kayaknya ini yang paling relate sama film Pirates of the Caribbean nih. Kayaknya ya. Jadi gini Ral kesimpulannya. Ternyata dari semua cerita bajak laut yang udah kita bawain tadi, kenyataannya adalah nggak ada bajak laut yang matanya ditutup satu nih begini nih. Nggak ada. Waduh. Nggak ada. Yang begini tuh nggak ada. Berarti itu cuma gimmick doang, Don. Bisa jadi kan buat film. Dibuat-buat ya, jadi kelihatannya mereka serem gitu ya. Menurut lo yang paling sadis siapa, Don? Kalau menurut gue sih Anna Bonny. Pertama, dia itu cewek. Terus yang kedua, nyalinya dia itu ngelebihin dari seorang pria. Iya, sampai nyamar gitu ya. Iya. Kalau lu Ral? Kalau gue suka si Cheng Posai. Oh si Cheng Posai, kenapa? Pertama, gue amazed aja karena dia itu salah satu bajak laut dari Cina. Berarti dari kawasan Asia. Iya. Ya kan? Terus dia juga punya tentara 50.000 orang. Itu lumayan fantastis sih ya jumlahnya ya. Jumlahnya. Nah, kalau kalian suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Yang pasti bakal lebih seru. Goodbye. The end. 1000 awak kapalnya tidak mudah untuk dikalahkan. Gue baca ke situ lagi anjing. Gue dari sini ke sini lagi. Gue lupa. Kan padahal dulu dianya hanya seorang bajak laut biasa. Biasa ya. Nah, lu tahu nggak nih Ral? Kesimpulan. Lu jadi mau cerita lagi sih. Jadi Don, pada saat si Anna Bonny ini ikut Calico Jack, gue
Lu kayak ikut India. Ikut.